Nanti Ramadan bisa diadakan, ya katakanlah walaupun puasa itu bentuk yang tahu hanya dirinya, dua malaikat dan Allah, ya anak-anak yang bisa puasa 1 bulan penuh barangkali tanda tangan orang tuanya apa gurunya yang bunga musim orang loh, yang bocah gitu, itu mungkin diberi prestasi, pujian dan sebagainya. Karena satu pengalaman Pak Nun Sewu, suatu lomba anak-anak itu diberi hadiah disampaikan oleh ibunya sendiri yang hadir, bukan gurunya Pak. Jadi gurunya itu titip piagam dan pialanya yang nyerahkan ibunya. Oh itu ibunya nangis, anaknya nangis Pak. Di panggung itu, oh ini baru ini, kreatif ini. Kalau anak berprestasi, pialanya, sertifikatnya diaturi Pak Guru, nuwun sewu kan biasa. Ini luar biasanya di mana? Ibunya suruh naik, menyerahkan. Itu baru itu saya. Akhirnya apa? Anaknya dibangun, ibunya nangis ya. Bocahnya nangis karena terenyuh. Nah, itulah pengalaman, mungkin ada manfaat. Monggo satu lagi barangkali ada dari ibu. Alhamdulillah sudah cukup. Saya Pak. Ini saya mungkin ini agak tidak relevan dengan yang tadi Bapak sampaikan, tapi ini masih ada hubungannya yang yaitu tentang akikah Pak. Kita kadang saya sendiri itu masih bingung, ada beberapa pendapat yang berbeda-beda. Contohnya kalau akikah itu adalah haknya dari orang tua yang mengakikahi, kata beberapa itu. Dan kalaupun kita sudah dewasa, kita kepengen akikah sendiri. Waktu itu akikah, waktu kita masih bayi, orang tua atau kecil itu belum mampu. Nah setelah kita dewasa, kita kepengen mengakikahi sendiri. Apakah itu boleh ataukah sudah gugur sebenarnya untuk akikah itu Pak? Karena beberapa pendapat itu beda-beda, ada yang boleh, ada yang tidak kayak gitu. Atau bagaimana? Saya cenderung semuanya didengar Pak. Yang boleh yang monggo, yang tidak yang monggo. Begini Pak, akikah dan kurban kalau lihat dari syariat, kalau sudah tua itu lebih berat kurban daripada akikah. Kalau sampai ada orang kok berpendapat akikah walaupun sudah tua harus diakikahi, itu kira-kira dari pengusaha akikah itu Pak. Pengusaha itu. Jadi supaya banyak yang akikah itu. Ada guru SMP ada 20 yang akikah dulu waktu kecil, mungkin tidak ada. Orang tua kita dulu hidupnya sederhana, kan 20 wedhus kalau ada. Kalau lanang kan 2 kambing. Jadi akikah itu disembelih hewan kambing 2 bagi laki-laki, 1 bagi perempuan pada umur yang ke-7. Tidak mampu pada umur yang ke-14. Tidak mampu pada umur yang ke-21. Nabi tidak mengatakan sampai mengalihkan 28 dan 35. Jadi kalau begitu sih 42, 49 dan sebagainya. Itu. Jadi kalau begitu menurut saya tidak mengatakan gugur. Bila perintah tidak bisa dilaksanakan karena kondisi ekonomi orang tua kita waktu itu masih dalam keadaan belum mampu, makanya tidak wajib. Tidak mampu kok. Tidak mampu sih. Apalagi kayak korban saja tidak, walaupun lebih utama. Nah, jadi lalu bagaimana kok kemudian setelah tua jadi orang berada begitu kan? Apakah mengakikahi sendiri? Saya sarankan lebih baik hewannya dikirimkan untuk Idul Adha, kurban. Karena sama, nuwun sewu ya Bu Nggih, Bapak, ini ada kalimat yang kurang enak sebenarnya. Alhamdulillah Allah memberikan kesadaran kepada kita. Kok terus ingin sholat, tekun sholat tapi sudah tua. Sudah tua. Alhamdulillah gara-gara ikut ngaji
lalu saya ingin sholatnya diperbaiki. Bagaimana perintah sholat sebelum kita sadar? Ya kan? Apa diulangi lagi setelah sadar? Sekian puluh tahun. Mau asar pindah bikin. Ini kalau punya dia lagi belum. Yang taubat saja lah pada Allah. Allah Maha Pengampun. Sekarang tinggal memperbaiki yang akan datang. Jadi saya bukan menantang, bukan berbeda, tapi lebih cenderung. Kalau sudah tua bukan berarti gugur Pak, tetapi artinya sudah kadaluarsa perintah itu. Sebab akikoh itu ada rangkaiannya Pak. Satu, mencukur rambutnya. Yang kedua, memberi nama. Ayuhsni asmahu idza wulida. Jadi sebaiknya kalau akikoh itu hari ke-7 rambutnya dicukur, rambutnya ditimbang dengan emas. Seharga emas itulah yang disedekahkan juga, sambil diberi nama. Nah ini sudah jadi guru saya kena dengan Pak Sumi. Dicukur ya 2 kilo. Iya kan. Berarti timbang 2 kilo masih pirang. Di samping itu sudah punya nama, sudah tercantum di SK gitu kan. Nah itu ada rangkaiannya begitu. Lebih baik Idul Adha berkurban. Bagi yang itu walaupun tua, kalimatnya mungkin sebaiknya itu dari pengusaha akikoh Pak. Kebanyakan yang menyerukan begitu supaya ya ala gaweane lah begitu. Jadi saya kira begitu. Jadi perintah yang sudah kadaluarsa ya. Kalau kita ya perintah agama yang belum kita laksanakan, yang dulu waktu kita belum diberi hidayah, ya semua kita tertinggal. Yang perlu sedikit masalah akikoh itu. Kalau saya punya anak, kemudian belum umur, anaknya belum, putus saya belum umur 7 bulan, karena anak belum punya penghasilan. Dan kami berusaha yang semaksimal mungkin. Ia mencarikan kambing, anak laki-laki 2. Kemudian saya tasarukan pada anak untuk itu gimana? Ya. Sedekah untuk melaksanakan ibadah itu boleh Pak. Kiai kowe tak sangoni mangkat umroh itu sama dengan kiai kowe tak paringi wedhus loro nggo akikoh. Boleh. Pahalanya untuk siapa? Untuk yang memberi. Untuk yang memberi. Tapi sah. Jadi boleh. Kalau anaknya belum mampu, mbahnya sudah mampu, membantu anaknya mengakikoi cucunya, itu malah baik Pak. Itu mbah yang baik. Mbah yang baik. Si ngakek kan baik, malah ini orang dipilih, kan begitu. Orang dipilih. Kalau ini malah baik ngirimi. Baik, mbah yang baik. Tirulah mbah yang baik. Karena pada dasarnya keturunan itu hanya sampai cucu Pak, bukan buyut, sampai cucu saja. Jadi cucu itu termasuk pelanjut mbahnya. Jadi buyut enggak, sudah milik mbahnya dia. Makanya kalau lihat dari waris kan dari ibnul ab kan anak dari. Jadi bagus Pak, terima kasih kalau itu baik. Patut dicontoh mbak yang baik, memberikan kambing kepada anaknya untuk mengakikoi cucunya. Hanya tadi yang rangkaian kita lupa Pak, memberi nama yang baik dan mencukur rambutnya, ditimbang dengan emas, disedekahkan. Itu yang sering lupa. Lalu rambut bayi sih berapa gram sih? Iya kan? Lalu saya mau akikoi dari guru SMP ya bisa 0,5 kilo rambutnya dicukur. 0,5 kilo kali emas kan udah berapa itu? Itu. Ayuhsni asmahu idza wulida. Nah ini. Nama yang baik itu yang nama yang mendorong untuk kebaikan lah. Pakai bahasa daerah yang monggo, pakai bahasa Arab yang monggo. Ini nama yang paling disukai oleh Allah itu Abdullah dan Abdurrahman.
Abdurrahman, Abdullah dan Abdurrahman. Makanya orang Arab itu banyak yang Abdullah bin Abdullah bin Abdullah. Jadi baik anaknya putune, anaknya Abdullah kabeh itu. Kalau kita kan lahir anak pertama diberi nama Dita, lahir kedua waktu lagi Lina, lahir ketiga Rafia, jebule Dita ini Rafia. Mbak Dita kalau Mbak Leni kalau Mbak Rafia ini digabungkan Dita Leni Rafia. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan pada saatnya Sekedar Pak. Oh, ada. Sekedar. Ya. Berhubungan dengan apa itu tadi yang sampaikan akikoh, ya. Nah, mengenai pelaksanaan akikoh itu, saya juga aturan atau syarat yang benar belum tahu sebenarnya, karena hal ini juga sering dilaksanakan di pedesaan. Itu pelaksanaan akikoh disamakan atau bersamaan dengan hajatan. Itu hukumnya bagaimana, Pak? Terus ini pertanyaan. Akikoh itu sebaiknya dilaksanakan kalau lihat hadis pada hari ke-7 anak. Jadi bayi umur 7 hari. Itu yang utama dari hadis makanya. Yang kedua, kalau belum mampu pada hari ke-14-nya, berarti lipatan 7 yang kedua. Dalam fiqh sunnah Said Sabit, pada hari yang ketiga lipatannya jadi 21 sudah. Nabi tidak mengatakan 28, 35 dan 42 hari. Nah, jadi sebenarnya Pak Nusewu, motong hewan sambil mantu sambil nyunati yang mudah-mudahan jadi sedekah daripada orang motong sih. Ya, tapi kalau dari segi fikih sunnah kurang menetapi, tapi bukan salah, kurang utama. Utamanya ya kalau akikoh dulu jangan dibarengkan dengan hajatan. Tapi kan kapan maning nek orang dibarengkan dengan hajatan harinya yang ya sudahlah itu positif. Toh motong juga kita ikut makan. Tapi kalau boleh disebut sebenarnya itu bukan akikoh, syukuran, syukur. Malah akikoh sambil menikahkan itu apa? Mirasmi ya. Itu jadi artinya kan ibadahnya nuwun sewu maaf tradisi ya kan. Nah, kalau disari tadi yang poin kedua karena diperintah itu baru ketahui iya ya. Perintahnya orang, tapi ya daripada orang motong hewan yang sudah mirasmi syukuran ya ada baiknya, jangan ditentang-tentang, masih ada baiknya tentang akikoh. Tenang ya. Saya kira cukup, terima kasih, mohon maaf dan semoga kegiatan ini banyak manfaatnya bagi nilai keimanan keislaman kita, juga termasuk bagi tempat dinas kita. Yang namanya memberkahi kan itu nilai spiritual. Ya. Dengan begini kan ada unsur silaturahmi, ada unsur ibadahnya, ada unsur taklim ilmunya, begitu ya. Jadi insya Allah banyak manfaatnya. Tadilah doanya Allahumma paksa, Allahumma paksa. Kalau tidak dipaksa, kapan kita bisa berbuat baik? Maka tenang lalu. Dan saya mohon maaf, saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi. Bila ada kaca pecah, jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Tanpa kekasih, hidup kesetiaan. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.